Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kondisi hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita suruh ketua kelas untuk berdoa dulu ya. Baik, ketua kelasnya bilang kepada kita Bapak. Silakan. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Baiklah, untuk terlebih dahulu, marilah kita berdiri bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Lagu si kecil. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kenangan-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merindu renungan lain. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kenangan-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merindu renungan lain. Terima kasih sudah menonton dan masih setia. Apakah sudah semangat untuk belajarnya, anak-anak? Baik, siapakah yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang NKRI. Baik, sebelum kita masuk ke bahan ajarnya, mari kita tonton videonya ya. Republik Indonesia. Baik, kepada anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan ini ya. Ya, Kak. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kepanjangan dari NKRI tadi, anak-anak? Negara
pemimpin pemerintahannya ditunjuk atau turun-temurun dari keluarga. Kalau republik, pemimpinnya dipilih melalui pemilihan. Secara umum, ada dua tipe bentuk pemerintahan republik, yaitu republik presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan presiden yang terpilih berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain di Indonesia, negara yang menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial adalah Amerika dan Brazil. Kemudian ada republik parlementer. Republik parlementer ini presidennya dipilih oleh parlemen atau badan legislatif bukan melalui pemilihan umum. Dan presiden yang terpilih berfungsi hanya sebagai seremonial saja. Maksudnya seremonial adalah presiden dalam sistem republik parlementer tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik atau administrasi pemerintahan. Jalannya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Contoh negara yang menjalankan republik parlementer adalah Jepang dan India. Bentuk pemerintahan republik presidensial yang dijalankan di Indonesia diatur juga oleh yang namanya konstitusi, yaitu sebuah aturan utama yang menjadi acuan untuk aturan-aturan lainnya, yang berisi tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan, juga menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang terjawab ya, kenapa disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena Indonesia memiliki bentuk negara yaitu negara kesatuan, dan bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial yang dijalankan secara konstitusional. Bentuk negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola sosial masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai produk buatan manusia, sistem ini tentunya masih jauh dari sempurna. Pasti ada kelebihan dan terdapat celah kekurangannya. Kelebihan yang dimiliki lihat, sistem ini sesuai dengan sila keempat di Pancasila yang mengutamakan gotong royong dan musyawarah. Artinya, semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling bahu-membahu dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, kekurangan yang harus diperhatikan yaitu sangat dekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pemerintahannya berpusat pada eksekutif. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pejabat pemerintahan yang diangkat hanya berdasarkan kekuatan bukan kemampuan. Tapi, semoga kekurangan ini bisa diatasi dengan semakin selektif pemilihan dari wakil kita ya saat ini. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada di sistem pemerintahan Indonesia sekarang? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya, sekaligus menambah wawasan kamu. Sampaikan pendapatmu dan jika ada yang salah dari yang sudah disampaikan. Baik anak-anak, apakah sudah menonton video yang Bapak paparkan? Baik, coba jelaskan apa kesimpulan dari yang kalian tonton. Siapa yang berani angkat tangan? Masa yang tidak berani? Kira-kira apa yang simpulkan sedikit saja yang telah kita tonton? NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak. Bentuk negara kita berbentuk kesatuan. Itu, Pak. Oke, yang lain apakah sudah ada? Sama, Pak. Oke. So, ketika kalian mendengar kata NKRI, apa yang kalian terpikirkan? Indonesia, Pak. Selain itu, Sophia, Negara kepulauan, Pak. tak ya? Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan ajar yang sedikit yang akan Bapak sampaikan. Baik, di sini yaitu materi kita tentang NKRI, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Baik, siapa yang tahu tentang pengertian NKRI?
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau dengan wilayah yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. NKRI berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Udah, Pak? Baik, itu struktur wilayah negara kita itu wilayah administrasi, desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Di sini ada beberapa ancaman terhadap keutuhan NKRI. Mungkin tadi di video juga sudah ada. Terus upaya menjaga keutuhan NKRI. Siapa yang tahu tentang toleransi? Saling menghormati, Pak. Oh, mantap. Tidak berbeda teman. Oke, gotong royong kita di sekolah apa contohnya, Nana? Pikir. Bentar ya. Baik. Keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama. Persatuan Indonesia dapat terjaga apabila seluruh warga negara, baik pemerintah, masyarakat maupun pelajar mengamalkan nilai Pancasila, menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi semangat persatuan. Dengan sikap toleransi dan gotong royong, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat, rukun dan bersatu. Keutuhan NKRI hanya dapat terjaga apabila seluruh warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama semangat persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bangsa yang luas dan beragam, sehingga sikap toleransi, saling menghargai serta menjaga kerukunan menjadi kunci untuk mencegah perpecahan. Ancaman terhadap NKRI dapat datang dari dalam maupun luar negeri, seperti konflik sosial, provokasi, penyebaran hoax dan pengaruh negatif globalisasi. Baik, anak-anak telah menjadi kita tentang keutuhan NKRI. Apakah mau negara kita menjadi pecah? Tidak. Baik, mungkin kita masuk kepada pengerjaan soal lagi ya, anak-anak. Mungkin pengerjaan soalnya tidak berkelompok, individu-individu saja ya. Nanti soalnya ada 4. Apakah nampak, anak? Tidak, Pak. Kecil. Jadi satu setahun, Pak. Belum. Ya. Pandai-pandai aja lah ya. Iya, Pak. Nah, baik, anak-anak, di sini dituliskan nama beserta kelas, dan dituliskan jawabannya ya. Nanti Bapak tunjuk yang akan menjawab. Bagaimana saudara mahasiswa tidak mempunyai pena ya? Pak, tidak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nah, satu persatu ya. Tolong catat ya nomor satunya terlebih dahulu. Nampak kan? Nampak, Pak. Semua soal jawab, Pak. Ya, Nana. Kenapa kita harus menjaga keutuhan NKRI? Sudah nomor 1. Belum, Pak. Kenapa, Pak?
Ini soal nomor 3. Sudah Pak, Pak lagi Pak. Nomor 4 ya soalnya ya. Baik, cuma 4. Ya, nomor 4. Nanti lah Pak. Cepat aja, Pak. Cuma 4 ya. Nanti Bapak suruh maju ke depan ya menjawab satu soal. Jadi persiapkan semua jawaban itu. Baik, Bapak beri waktu 5 menit. Cukup? Kurang, Pak. Bapak tutup soalnya ya. Baik,
sini berdiri. Duduk, Pak. Duduk. Oke. Tas mendapat hitam, tangan bersamping, guru yang tepat. Tangan ke depan, tidak berenang. Tetapi siap berdoa. Tangan diputar, duduk, tangan digulung. Melihat di pagar bunda. Kiri, atas, bawah, doa. Satu jari kanan, satu jari kiri, dua lurus dari dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, dua lurus dari dua kamera cetek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, dua lurus dari dua kamera tinggi. Empat jari kiri, dua lurus dari dua kamera rinci. Lima jari kiri, dua lurus dari siap berdoa. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 tadi? Unjuk aja, Pak. Oke. Mungkin kepada Kila jawab pertanyaan nomor 1 ya. Mungkin melihat ke depan. Kila. Ya, Pak. Mana saya, Pak? Tolong Kila, tolong dia Pak. Pertanyaan nomor 1 tadi boleh dibaca soalnya dan diberi jawabannya sekalian. Mengapa kita harus menjaga keutuhan NKRI? Jawabannya adalah kita harus menjaga keutuhan NKRI karena NKRI adalah rumah kita. Kalau kita tidak menjaga keutuhannya, maka negara kita akan hancur. Itu saja, Pak. Oi, tepuk tangan untuk Kila. Baik, terima kasih.
mungkin ini terakhir ya, kita akan bermain kuis untuk menutup pembelajaran kita hari ini dan untuk mengingat-ingat kuisnya. Mungkin sebelum pulang kita bermain kuis dulu ya. Mungkin pada Setia boleh di pertanyaan nomor 1 ya di sini ya. Ya, Pak. Boleh dibaca Setia Pak Lega. Kurang jelas. Tuh. Bukan biasa, Pak. Nih. Langsung jawab, Pak. Boleh. Baca soalnya ya. Sekolahmu sering kotor setelah jam istirahat. Solusi terbaik yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga kebersihan adalah Apa jawabannya? C. Membuat jadwal piket dan melaksanakan gotong royong secara rutin, Pak. Wih, mantap. Aplaus untuk Setia ya. Selanjutnya Hilal. Hilal boleh baca dan beri jawabannya Hilal. Manakah tindakan yang paling tepat menunjukkan sikap gotong royong? Nih, Pak. Banyak tindakan berdasarkan pangkalan membuka jadwal piket. Oke, sudah. Selanjutnya mungkin pada Sisri. Boleh dibaca. Kewenangan pemerintah kabupaten atau kota adalah B. Posisi usaha wilayahnya. Selanjutnya ini terakhir mungkin kepada Ida. Ida. Perilaku yang dapat menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah adalah B. Oke. Kita tutup kuisnya ya. Baik, terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit pembelajaran kita tentang keutuhan dan kayak mungkin itu negara kita